di Jakarta itu provinsi yang punya hotel, saya rasa yang terbesar itu adalah Provinsi Sumatera Barat, Hotel Balerung. Terbesar dan unik tadi gitu loh. Assalamualaikum Nusana Parekraf, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak, Mautala Mak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada hari ini Ajo AS kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Bapak Bukhari Bahter, Direktur Hotel Balerung, dan Ibu Ana Augriana, General Manager Hotel Balerung. Selamat datang Bapak Ibu di Kota Padang, Sumatera Barat. Apa kabarnya Pak, Bu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Udah berapa hari nih di Padang? Alhamdulillah, hari kedua hari ini Pak. Hari kedua. Alhamdulillah, setelah pandemi selesai kita bisa kembali lagi. Udah selesai ya Pak ya, turun ya Pak ya. Kalau selesai itu harapannya selesai. Jadi selama pandemi baru ini ke Padang gitu? Baru ke Padang kembali Pak. Rencana sampai kapan nih? Insya Allah sampai Sabtu ya. Sampai Sabtu, sama ya, bareng? Mungkin agak nambah dikit. Oh, lebih buat nama Bapak. Kita tambah liburan soalnya. Oh, mau wisata juga ya? Wisata. Baik Pak, bicara tentang Hotel Balerung, saya jadi teringat ketika dulu habis menamatkan kuliah tahun 2008 Desember, kemudian Januari saya mencoba mengadu peruntungan ke Jakarta. Nah, di sana pas baru sampai Jakarta itu semuanya terlihat asing, terlihat besar, jalanan besar, gedung. Cuman ada satu yang membuat saya merasa tentram. Ada suatu bangunan di mana atapnya ada gonjong. Nah, waktu itu saya nggak tahu itu Hotel Balerung atau apa. Cuman ketika melihat bangunan itu saya merasa kota Jakarta bukan lagi asing. Ada salah satu yang saya kenal, yaitu sebuah bangunan dengan gonjong di atasnya. Nah, apakah ini sesuai perasaan yang saya rasakan dengan tujuan dibuatnya Hotel Balerung ini, Pak? Siapa yang menjelaskan ini, Pak? Jadi memang Hotel Balerung itu dibangun lebih kurang tahun 2008-2009. Oh, pas baru-baru ya, Pak? 2009. Tadinya lokasi itu adalah kantor penghubung Sumatera Barat. Kantor penghubung. Jadi protokol Sumatera Barat perwakilan di Jakarta dibangun dengan dana APBD lebih kurang 120 miliar. Memang di situ mau dijadikan sebagai ikonnya lah Sumatera Barat di Jakarta, di mana memang semua provinsi rata-rata punya kantor perwakilan di ibu kota. Punya penghubung ya Pak ya? Nah, karena memang fungsinya sebagai Provinsi Sumatera Barat, makanya desainlah semoga mungkin, seunik mungkin, makanya lah ada gonjong di atas. Ya. Jadi itu hampir masuk muri itu, gonjong tertinggi di dunia. Berapa tingkat Pak? Belum kita urus cuman 12 tingkat. 12 tingkat ya? Kalau sama gonjongnya 14 kali. 14. Kalau hari lahirnya itu 27 Desember, ya kalau kita sebutnya hari anniversary ya Pak ya, ulang tahunnya Balerung itu 27 Desember 2008. 2012. Iya. Jadi bertahap ya Pak Dir ya, pada saat itu dibangunnya, karena pasti ya membutuhkan waktu ya. Dengan ikon Bagonjongnya itu kita juga dijadikan sebutnya kalau di Jakarta Timur itu sebagai ikonnya juga ya untuk daerah Jakarta Timur ya, sedemarkan ke Jakarta Timur. Dan juga semua orang bisa dibilang mengenal yang Balerung itu pasti dilihat patokannya adalah oh iya Pak Gonjong. Oh ya ada ini yang ada rumah gadangnya di atas. Oh ada rumah katanya? Ada rumah di belakang gadang. Iya. Kemudian Hotel Balerung ini kan punya slogan Ethnic Muslim Friendly Hotel. Yang juga sejalan dengan salah satu misi Hotel Balerung, yaitu menjadi Plaza Sumatera Barat atau Minangkabau
di bidang budaya dan pariwisata yang bernilai ekonomi. Nah, bisa jelaskan ini maksudnya Pak atau Bu? Nah, UJM Ya, nih. baik. Jadi tagline itu memang harus jadi, kalau kita sebutnya kayak DNA-nya seluruh staf atau semua yang bekerja di Balerung sendiri. Jadi etnik Muslim Friendly itu menggambarkan juga bagaimana kita seperti itu, seperti adat Basandi ya Pak. Ada pesan di Sara Basandi kita pula. Saya. Saya. Saya serahkan kepada Pak Iko yang lebih pasti bicara. Bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesianya tadi Nah, itu ya. tadi. Bahasa Padangnya. Nah, selaras seperti itu. Jadi harapannya kita semua tamu-tamu juga nyaman beribadah ya seperti itu, dan juga pastinya untuk semua tamu-tamu yang berbisnis ya dalam perjalanan dinas, harapannya juga dari Sumatera Barat dapat kita akomodasi dengan baik di Jakarta dan menjadi rumah kedua ya. Iya. Rumah pertama di Padang, rumah kedua di Balerung di Kota Jakarta, seperti itu. Iya, iya. Ada yang mau tambahkan Pak? Ya memang sebenarnya ya seperti sampai kata dari Ajo tadi kan, bahwa kita punya gedung tinggi, udah pasti kan nggak mungkin dibilang itu punya daerah lain kan. Oh, iya. Nah, jadi memang ya ibaratnya mau ke Jakarta, kalau belum ke Hotel Balerung belum ke Jakarta lah gitu loh. Untuk orang Padang ya. Itu orang Padang. Iya. Sebagai salah satu hotel yang unik, apa saja sih yang ditawarkan atau ditonjolkan oleh Hotel Balerung sebagai hotel yang mempunyai kekhasan etnik Minang? Nah, siapa nih yang mau jawab? Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin saya gambarkan juga sedikit ya di Jakarta bisa pada saat Balerung itu dibangunkan, harapannya sebagai satu-satunya juga hotel di Jakarta yang provinsi yang mempunyai hotel yang mungkin provinsi lain belum memiliki juga pada saat itu ya. Tapi kalau sekarang pun bisa dibilang juga tadi kita emang punya ciri khas ya. Yang punya gedung itu hanya Sumatera Barat yang seperti itu. Mungkin daerah-daerah lain atau yang memang punya hotel tidak mempunyai ciri khas seperti itu. Nah, terus kenapa dibilang uniknya itu? Satu, karena pada saat masuk ya, yang kita harapkan juga orang merasa seperti Sumatera Barat. Ada desain tertentu, mungkin seperti pelaminan ya. Selebihnya itu pasti larinya akan ke makanan. Kenapa? Karena kulinernya, kalau kita ngomong, kalau orang Jakarta kan taunya masakan Padang, ya, makanan Padang. Kalau di sini nggak ada restoran Padang kan? Makan lama. Makan lama. Jadi itu yang membuat juga uniknya di sana. Dan selebihnya memang kita berharapnya mungkin dengan adanya Balerung ini juga unik dari tiap kabupaten, atau kita sebut jadi ada 19 kabupaten kota ya. Kabupaten kota bisa ditunjukkan di Balerung. Itu harapan kedepannya dalam arti ya, insya Allah ini dalam bertahap ya. Jadi menambah kekhasan, keunikan dari Hotel Balerung. Itu tadi mau ditambahkan? Ya sebenarnya kalau setahu saya ya, di Jakarta itu provinsi yang punya hotel, saya rasa yang terbesar itu adalah Provinsi Sumatera Barat, Hotel Balerung. Terbesar dan unik tadi gitu loh. Jadi kalau kategori hotel itu butik hotel Bu ya, butik hotel. Kalau memang kita ada dengar di hotel ini kategori butik, nah kita ini butik hotel, jadi tematik. Jadi tematik dengan bagonjongnya, nah berikan makanannya, nuansanya. Jadi memang bukan hanya orang Padang aja, sebenarnya orang luar negeri pun juga, misalnya nih orang Malaysia. Nah dia pingin dia nggak sempat ke Padang misalnya, dia pingin nikmatin suasana Minang, makanan Minang, dia cukup Balerung aja gitu loh. Ya, karena ketika saya ke sana itu memang rata-rata orang Melayu, betul, orang Arab, tamu kita juga banyak tuh. Karena mereka tahu kan Minangkabau berarti halal. Market segmennya. Iya. Kemudian dengan menjual etnik Minang ini, bagaimanakah minat customer khususnya yang dari luar provinsi Sumatera Barat, jumlahnya? Justru dengan seperti itu mereka juga merasa seperti kalau kita bicara bukan orang, tadi Pak Dio sudah sampaikan, bukan orang Minang aja. Mereka justru responnya lebih tinggi lagi dari luar daerah yang lainnya. Contoh di Jakarta saja pasti kalau kita hitung ya, tamu-tamu yang datang juga kebanyakan tamu-tamu Jakarta.
kalau dari luar daerah semua mau, bukan hanya dari Sumatera tapi Jawa pun ya, kalau kita sebut beberapa kantor-kantor pemerintahan yang memang mengelilingi ya, karena lokasi Balairum kan cukup strategis ya Pak ya. Yeah. Jadi mau datang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi nggak harus Sumatera, itu mereka tetap memilihnya ke kita juga, karena satu sisi mereka ada beberapa makanan yang cocok, yang selain Minang pun kita sebutnya ada Nusantara kan pastinya di Balairum itu. Jadi yang memang kalau mereka cari Jakarta pun cari makanan yang cocok di lidah pastinya seperti itu. Walaupun memang kalau saya lihat Sumatera yang menguasai kayak Bengkulu itu sudah pasti, yang dekat-dekat ya Jambi. Dekat banyak tamu juga ya, Jambi, Bengkulu dapat kita juga, tamu-tamu kita juga. Ya, jadi kalau Sumatera nggak usah ditanya. Nah, jadi kalau ngomong di luar Sumatera, nah itu yang memang kita juga coba tarik ya, karena justru daya tariknya itu bukan hanya buat apa namanya disebutnya orang awak, tapi di luarnya orang awak pun insya Allah itu yang kita terus gencar ya, gencar prospek tamu-tamunya seperti itu Pak Ajo. Ada yang tambahkan Pak? Jadi kita itu juga sebenarnya karena lokasi kita strategis, jadi memang kita ini termasuk hotel bisnis Bu ya. Iya. Karena Jakarta itu rata-rata hotel bisnis. Nah hotel bisnis ini jadi banyak juga memang tamu-tamu yang pingin meeting, apakah itu kecil grup gede, salah satunya itu dia pingin meeting lanse menu Padang. Nah kayak gitu. Jadi memang kita punya apa namanya market yang cukup luas sebenarnya gitu loh. Nah dengan kasan tadi, dengan makanan tadi, ya banyak memang tamu kita yang memilih mengadakan acara di Balairum karena ini walaupun dia bukan orang Padang gitu loh. Kembalinya pun karena makanan juga, ya. Kalau servis haruslah itu pasti yang terbaik. Standar lah seperti itu. Standar hotel ya. Standar hotel. Tapi kalau makanan itu yang sebutnya mereka tidak dapatkan pengalaman atau experience di tempat lain juga. Jadi mengikat lah, setiap acara event meeting itu pasti salah satunya memang makanan yang ditunjukkan dan mengikat mereka ya untuk kembali juga ke Balairum kembali. Seperti itu. Berarti untuk masakannya apakah langsung didatangkan dari Padang chefnya atau ya kita ada sebutnya kalau kita sebutnya cook Minang ya, cook Minangnya ada, atau ibu-ibu Minangnya ada yang memang khusus untuk memasak makanan Minang khusus, tapi tidak tertutup juga buat yang lain. Mereka juga sama-sama sebetulnya di sini harus punya standar yang sama gitu. Jadi memang terkadang benar tangan berbeda katanya. Walaupun bumbu sama, tangan beda, masakan beda katanya gitu. Tapi ya itu yang kita pertahankan, dan memang itu jadi salah satu tantangannya kita juga, bagaimana selalu konsisten, karena saya yakin kalau orang Minang pun sering nggak sama ini rasanya Bu, ulang lagi seperti apa. Jadi itu sebenarnya tantangan buat kita buat memperbaiki terus ya, karena kalau saya yakin di sini nggak perlu ditanya, tapi kalau di Jakarta sama nggak sama di Padang seperti itu. Tapi kita kembalikan lagi juga, walaupun mungkin ada makanan yang tidak cocok, kita pasti tawarkan juga menu Nusantara lain yang biasanya juga mereka terima ya, karena mungkin banyak juga kan orang rantau di sana, jadi sudah terbiasa juga sama makanan yang kita sebutnya Nusantaranya itu Pak Ajo, seperti itu. Karena bagaimanapun semua orang pasti suka masakan Minang. Cocok, memang cocok semua orang ya. Iya, memang. Ya Pak ya. Ya, memang apa namanya lebih kita memang kuatannya di menu Nusantara memang. Jadi kalau saya biasa ke Bu Jep, pokoknya yang penting sambalnya jangan sedikit. Nah, itu kadang-kadang hal kecil, tapi itu sangat bernilai sama konsumen. Karena beberapa hotel kadang kita perhatiin dia sambalnya kadang suka pelit gitu loh. Nah kita di Balairum memang kita sambal jadi andalan Bu ya. Oh ya memang. Saya lihat memang beragam sambalnya. Ya jadi memang kalau misal makan bos gitu memang sambalnya kita banyakin gitu loh. Karena orang memang nasi paling sedikit, sambalnya yang bisa macam-macam. Dan menutup rasa ya Pak, dalam arti ya kalau sambalnya sudah enak ya makanan ikut enak juga semua. Jadi kita pernah tanya ke konsumen juga kan, tamu hotel, ada waktu itu ada paket tenaga kesehatan ya kan, gimana menunya, maunya menu apa kita tanya gitu kan, mereka long stay Bu, apa kata long stay ya, 3 bulan di kita kan. 3 bulan kan. Nah, yang penting menunya menu Nusantara satu, kedua sambalnya, cabenya pokoknya banyak. Sambalnya nggak pelit. Nggak pelit, kadang-kadang sedikit tapi bermakna gitu loh. Iya. Tadi kan berbicara masakan. Nah, masalah infrastruktur Balairum apa aja nih yang punya, berapa kamarnya, aula pertemuannya, bisa jelaskan Bu?
Total kamar yang kita punya itu 92 kamar. 92. Ya, dengan total lantai kita 12 lantai, tapi untuk kamar mulai dari lantai 5 sampai lantai 12. Lantai 11. Jadi kalau untuk lantai 3 itu ballroom kita, dan lantai 12 juga sama ballroom. Kita sebutnya kalau lantai 3 yang terbesar ballroom sekitar sampai 500 orang ya. Yang 12, lantai 12. Lantai 12 itu sekitar kurang lebih 200 maksimum. Oh, berarti yang besar yang bawah ya? Yang besar yang bawah, yang lantai 3 Pak. Dan ciri khasnya sendiri Baleirung tuh hotel kamarnya besar-besar Pak. Jadi di kelasnya itu saya yakin di Jakarta saat ini tidak ada kamar yang seluas paling kategori paling bawah kita sebutnya superior room itu 34 meter persegi. Lega ya? Lega, itu kelebihannya Pak. Bisa lari-lari sebenarnya. Kalau bawa anak bisa lari-lari Bawa anaknya. anak bisa lari betul Pak. Iya. Gak usah lari di kamar mandinya pun luas Pak. Jadi memang itu yang salah satu yang kita tonjolkan juga sebagai kelebihan ya Pak ya dari infrastruktur. Iya, Cuman memang kembali lagi kita juga terus memperbaiki ya Pak, dalam arti mengikuti trennya saat ini seperti apa. Tren dalam arti ya kamar-kamarnya terus harus di-maintain dengan baik, atau kita sebutnya di sini preventifnya ya Pak Dir ya. Jadi kita sebutnya dijaga kondisi kamarnya, karena usia pasti mempengaruhi ya Pak Ajo, dan ya itu salah satu tingkat bukti kepuasan itu kan bagaimana kita juga bisa memaintain suatu keadaan kondisi kamar ya Pak ya, atau gedung seluruhnya sebenarnya seperti itu Pak Ajo. Jadi kalau hotel memang etnik perlu, tapi modernisasi itu wajib. Iya, betul Pak. Dan di lantai 12 itu kita ada sebutnya teras juga Pak. Jadi balkon ya Pak ya. Jadi view apa kita sebutnya ya, Jakarta ya, itu banyak orang ambil spotnya di atas itu. Ada sunsetnya Pak, tapi memang view-nya berarti kota ya Pak ya, city view di sana. Nah itu kita sebutnya karena memang di situ salah satu gedung yang paling tertinggi, jadi spot yang kadang-kadang tamu juga suka cari kalau lagi acara wedding itu mereka sering berfoto juga di lantai 12 itu. Oh bisa ya lihat sunset? Saya kira cuman gedung aja di sekeliling. Tapi nggak setiap saat dapat ya Pak ya, tergantung cuaca. Tapi kalau butuh fotografi ya itu bisa dibilang angle-nya bagus di sana Pak. Seperti itu Pak Jo. Pak Bukhari, kalau kamar kita itu sebenarnya kemana-mana jauh jadinya. Ke kamar mandi 5 langkah, ke sofa 4 langkah. Kalau hotel lain 2 langkah udah nyampe. Karena 1 langkah dia sudah nyampe gitu loh. Apalagi nanti kategori di atasnya Pak Jo, itu baru superior ya. Superior itu kita ada 70 kamar. Terus di atasnya ada lagi deluxe. Deluxe itu totalnya kurang lebih ada 11 kamar. Nah itu deluxe itu karena ada batapnya ya, nggak ada di kelasnya bintang, sebenarnya saat ini kan baru masih bintang 3 ya Pak ya, insya Allah naik bintang 4 ya Pak Dir ya. Insya Allah. Amin. Jadi itu 45 meter persegi. Jadi batap ada, showernya juga ada, terpisah. Nah itu ada, saya yakin kalau di Jakarta Timur dengan kelas seperti itu ya. Terus belum lagi di atasnya lagi kita ada kategori suite itu lebih besar lagi. Ada ruang tamu. Ada ruang tamu betul. Pak Ajo sudah tahu. Berarti sudah pernah tinggal pastinya Pak Ajo ya? Sudah. Kamar mandinya bersama dengan kamar kos Bu ya? Oh iya betul. Bisa dibagi. Kalau suite itu bisa masuk tempat tidur ya? Sampai 88 meter persegi kita ada kategorinya. Yang paling tinggi pasti kita sebutnya Royal ya, Royal Suite itu kurang lebih 150 meter persegi ya. Kayak satu rumah. Betul. RSS ya. Lebih malah. Lebih ya. Itu di lantai kategori rumah mewah lah itu. 150 ya. Jadi ya harapan kita sih insya Allah ya saat ini bisa terus memaintain dengan baik ya apa yang sudah infrastruktur yang sudah dibuat ya di Baleirung, tapi harapan kita juga ya ini bisa terus meningkatkan kita sebutnya nih tamu-tamu ya, produktivitas hotel seperti itu Pak Ajo. Nanti kamar yang besar tadi itu bisa kami yang rakyat jelata ini mesan atau cukup hanya kepala daerah aja Pak? Bisa. Oh bisa, semua bisa. Yang penting bayar. Bisa semua. Pesan bisa gitu lah. Terkait pandemi ini Pak, Bu, ada nggak pengaruhnya bagi Hotel Baleirung sebelum dan setelah terjadinya pandemi ini, Bu? Ya,
Baik, mungkin sudah kita ketahui bersama ya Pak ya, pandemi itu kan hampir seluruh segmen terkena ya. Terutama pariwisata ya, hotel-hotel semua terpuruk, banyak yang tutup. Tapi ya alhamdulillah ya Balerung dari mulai pandemi awal berlangsung kita diberikan tetap buka terus dan bisa berjalan, dan ini suatu anugerah juga, dan kita bilang ini sebagai momen ya kita ya Pak Edi untuk melakukan perbaikan, inovasi lebih baik lagi ya. Jadi mulai dari Maret 2020 ya pada saat itu ya sekitar tanggal 16-an itu saya nggak ingat begitu banyak cancellation ya di sana ya Pak, sampai sekitar 500 juta kurang lebih kita kehilangan. Nah di saat itulah kita juga terus berpikir bagaimana cara solusinya untuk menghadapi, untuk bisa terus bertahan seperti itu, dan alhamdulillah dengan support juga pasti dari pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf ya, kita bekerja sama untuk bisa memfasilitasi tenaga kesehatan pada saat itu dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang kebetulan memang lokasinya juga dekat dengan Balerung. Nah terpilihnya kita itu juga pasti penuh perjuangannya, karena saya yakin itu semua hotel bersaing pada saat itu. Jadi ya insya Allah ya Pak Dir ya, ini sebagai momen kita juga. Mungkin Pak Dir pada saat itu juga belum lama ya menjabat, benar ya Pak Dir ya? 2 bulan ya. Baru 2 bulan menjabat langsung diterpa pandemi ya Pak ya. Baru 2 minggu. Belum lama Pak. Berarti sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya di Pusat Daerah Padang. Pusat Daerah Padang. Jadi ya baru juga saya berpartner dengan Pak Dir di sini ya. Jadi terus mencari solusi pada saat itu, dan ya alhamdulillah jadi dengan tenaga nakes itu juga semua timnya Balerung sudah langsung terbiasa yang namanya kita sebut dulu nyebutnya istilahnya new normal ya, masa new normal. Jadi protokol kesehatan langsung kita terupdate dengan baik ya. Bagaimana menghandle tenaga kesehatan, karena satu sama lain pastinya ada sebutnya khawatiran bagaimana kita juga menjaga supaya tidak terkena pastinya COVID-19 pada saat itu. Nah ini juga menjadikan sebutnya pelajaran yang terbaik juga buat kita ya Pak, karena mungkin bisa dibilang tidak semua hotel juga pada saat itu mendapatkan, mereka terpaksa harus tutup. Seperti itu. Jadi benar-benar kita juga memperbaiki bagaimana dari segi kebersihan ya, dari segi kita tertib ya, bisa dibilang seperti itu Pak. Dan juga tenaga kesehatan ini juga kita buat ya bonding, dalam arti benar-benar sama-sama kita bersinergi untuk bisa saling memberikan kontribusi terbaik seperti itu. Dan ya alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan juga mungkin kita juga ditunjuk juga sebagai hotel termasuk dalam repatriasi ya Pak ya, karantina, kita sebutnya karantina dari luar negeri ya pada saat itu programnya. Alhamdulillah itu bersambung lagi seperti itu, dan bisa sebetulnya sampai akhir tahun ya Pak Dir ya, itu kita terus bertahan di 2020 ya, dimana memang kita sebutnya di sana itu ketidakpastian semuanya, tidak tahu bisnis apa di depan seperti masa kritis itu. Ya, dan pastinya berlanjut sampai 2021 ini juga Pak. Dan yang pasti kita langsung tahu juga nih market segmen apa yang harus kita sebutnya cari yang tepat pada saat kondisi pandemi seperti itu ya Pak ya. Dan jadi berkah dalam arti begini, pada saat mungkin banyak gedung-gedung yang tutup Pak, tapi hotel yang bisa mengadakan prokes dengan ya sebutnya dengan aturan yang pasti mengikuti pemerintah, banyak tamu-tamu wedding yang mengadakan di tempat kami dengan prokes. Jadi kembali lagi 3 kali lipat dari 2019 tidak ada market wedding, tapi alhamdulillah di 2020 itu menjadi ya bisa sebutnya kita menyokong revenue pada saat itu juga, yang dimana tidak ada meeting sama sekali. Jadi kurang lebih mungkin begitulah gambaran pandemi ya Pak. Kalau saat ini kita masih menghandle tenaga kesehatan juga ya, alhamdulillah terpilih lagi dari Kemenparekraf, dari Rumah Sakit Darmais ya, ini sudah berlanjut kurang lebih dari bulan Juni. Jadi kembali lagi pada saat kemarin mungkin diterpa lagi ya dengan COVID yang naik ya, alhamdulillah ya dengan sebutnya kita sebutnya di sini memberikan pelayanan yang terbaik ya Pak Dir, intinya juga seperti itu. Jadi mereka pun ada kepercayaan, ada trust untuk Balerung terpilih kembali. Ya. Ada yang ditambahkan Pak? Ya, jadi memang saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata
karena memang paket-paket yang disebut pujian tadi tenaga nakes itu adalah program refocusing dana di Deputi Pemasaran dari Kementerian Pariwisata. Jadi memang kita 2020 Bu ya, 2020 itu kita dapat untuk akomodasi tenaga nakes dari Rumah Sakit Cipto yang dibayar oleh Kementerian Pariwisata. Yang karena refocusing kan, lebih kurang 2 miliar. Sudah itu di 2021 ini kita dikasih lagi sama Mas Menteri itu dari bulan Juni Bu ya, sampai sekarang tenaga kesehatan lebih kurang 40 kamar, itu lebih kurang kita dapat hampir 3 miliar. Jadi kalau yang 2020 itu malah full Bu ya, 80 kamar ya. 80. 20 kamar. Sekarang mungkin karena alhamdulillah sudah turun juga. Alhamdulillah pemerintah memang mendukung industri hotel ini, Kementerian Pariwisata memang gimana bisa bangkit lagi. Bangkit lagi, dan ya itu kita salah satu terpilih karena kita memang kita bagian dari hotel yang lokal hotel gitu. Kan dia ada dibagi dalam, ada hotel internasional, ada hotel chain nasional, nah kita ini lokal hotelnya Indonesia. Sebenarnya tadi ya kita jadi nggak sia-sia juga pemerintah Sumatera Barat membangun hotel Baleirung dengan dana yang besar, tapi akhirnya menjadi perhatian oleh pemerintah pusat juga. Ini kan tadi masa pandemi ada kegiatan di saat pandemi, kan ada juga berhenti saat. Kira-kira ada nggak misalnya pandemi ini berakhir? Nah, rencana Baleirung ke depannya itu akan seperti apa? Ada pengembangannya kah? Ya, jadi memang sebenarnya kita ambil hikmah juga dari pandemi ini ya. Pandemi ini dimana memang di saat sebelum pandemi ini memang hotel dalam posisi yang nyaman, tamu ini banyak, ya kan, pariwisata mungkin Sumatera Barat juga bisa dibilang kan cukup, industri hotel cukup bagus gitu. Tiap tahun bertambah hotel baru, cukup tinggi. Di Jakarta walaupun tidak sebagus di Sumatera Barat. Nah memang hikmah tadi itu kita mulai gimana kita bekerja ya Bu ya, bisa lebih fokus lagi karena persaingan sangat ketat, ya kan. Kalau saya bilang ke staf kalau rapat bulanan Bu ya, kita kerja extraordinary, kerjanya ekstra, bayarnya ordinary. Tapi itu akhirnya memotivasi, karena kan mungkin kita banyak yang di PHK segala macam. Nah, alhamdulillah kita 2 tahun pandemi ini kita nggak ada PHK orang, nggak ada ya. Dia berhenti atau memang dia kontraknya habis. Itu pun juga bisa dihitung dengan jari. Nah, tadi kita bertahan bisa dapat dipilih jadi tempat akomodasi kesehatan tadi juga. Wah, UGM dan tim yang luar biasa sebenarnya, karena kuncinya di beliau pemasaran, pelayanan, ya kan hospitality tadi gitu kan. Nah sebenarnya tadi kalau sambalnya nggak enak ya mungkin rumah sakit yang menolak kan, apalagi kan mereka itu kan relawan. Jadi bayangin aja mereka tuh kayak 3 bulan gitu di hotel, kan bosan juga gitu kan. Nah ya kedepannya juga memang saya sebagai direktur perusahaan daerah sudah bicara dengan Pak Gubernur juga, karena kita bidang usaha kita nih hotel dan pariwisata, kita pingin juga mengembangi pariwisata Sumbar. Nah, waktu itu saya terinspirasi waktu baru jadi direktur, diajak Pak Iwan Parino waktu itu sama Pak Kadis juga, Pak Nofrial keliling Sumatera Barat, waktu itu membuka objek wisata yang pertama pada saat pandemi, pada Sumatera Barat kalau nggak salah saya. Kita keliling ke Sawalunto, ke Pagaruyung, ya kan. Di situ tadinya saya cuman kita sales call Bu ya, sales call nanti mengajak orang kepala daerah dan setiap menginap di Baleirung. Tapi saya jadi berubah pikiran, kenapa itu yang ditonjolkan? Kenapa nggak kita hotel Baleirung bersama dengan kabupaten kota, provinsi lah pasti ya. Kita kerjasama promosi pariwisata, kerjasama promosi wisata, termasuk dari perjalanan kami gitu, kita juga banyak ditawarin juga sama wali kota Padang, kita diajak mengelola objek wisata. Ini kan hampir sama sebenarnya gitu, kita hotel, hospitality, objek wisata. Nah jadi di situ makanya kami lagi sedang membuat rencana kerja ya di 2022. Dimana memang kita lebih fokus ke captive market kita Sumatera Barat,
kabupaten kota. Nah, kita bisa mengembangkan wisata, termasuk juga membawa wisatawan dari Jakarta ke Sumatera Barat. Jadi kita lagi kembangkan itu ada 3 sebenarnya yang kita kembangkan. Satu itu kita bikin Baleirung Academy. Nah, itu ada pelatihan tenaga kerja yang praktek Bu ya, praktek. Itu kita ada sama UMP. Jadi udah tahun lalu udah banyak yang magang Bu ya, ada 4 orang. Sudah itu kita lagi coba kerjasama dengan Edotel SMK. Nah, kembali ke untuk peningkatan SDM. Nah, kedua kita lagi coba bikin tours and travel. Tapi ini bukan kita bersaing dengan tours travel yang ada di Sumatera Barat ya. Kita fokus nanti ke istilahnya custom made ya. Malah bermitra mungkin nanti ya. Partner nanti. Kita bawa, kita coba Baleirung sebagai hub itu kita coba cari market-market yang spesial gitu, apakah itu korporasi, apakah itu untuk mereka, gimana mereka mau berwisata, apakah bisnis gathering atau wisata ke Sumatera Barat gitu. Nah, yang terakhir itu termasuk event organizer. Nah, mungkin kita bisa ada ide-ide bikin event-event di Sumatera Barat, ya kan? Termasuk dulu tuh ada yang menawarkan itu membuat Padang Marathon. Nah, itu kan memang kalau kita lihat Berlin Marathon, Tokyo Marathon, itu kan pasti kan secara orang dari luar negeri mungkin dia transitnya ke Jakarta dulu kan, nah dia ke Baleirung dulu, itu baru dia ke Sumatera Barat. Mungkin intinya sih tujuannya ya secara bisnis memang meningkatkan pendapatan. Nah, dia lebih banyak lagi nih ide-idenya nih. Baik. Sampaikan semua Bu. Nanti aku buru lama ya. Oke, baik. Kalau dari sisi saya sih mungkin tadi yang sudah melengkapi yang sudah disampaikan oleh Pak Bukhari, bahwa kita harus jeli melihat market itu pasti nomor 1 ya. Kalau membuat strategi itu pasti harus melihat dari tahun lalu juga apa yang sekarang dan trennya seperti apa. Jadi kalau saya tadi sudah sebutkan ada wedding yang meningkat di Baleirung, salah satu kalau wedding itu apa sih kita sebutnya, sebutnya mungkin kita ngomongnya bulan madu ya. Nah, kalau mungkin ngomong destinasi lain semua orang mungkin sudah banyak lah. Bagaimana caranya nih Baleirung sebagai hubnya Sumatera Barat, pintu masuk ya, dan pada saat itu mereka juga tahu itu adalah Hotel Sumatera Barat. Jadi bagaimana menarik mereka juga untuk membuatkan paket madunya ke Sumatera Barat, atau sebutnya private tour ya, yang mungkin mereka saat ini kalau memang tidak ada yang menyampaikan tidak akan pernah tahu, sementara potensinya banyak sekali di sini. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bukhari Padir, jadi bahwa dengan bermitra, jadi kita juga tahu paket-paket apa aja yang memang dipunyai oleh Sumatera Barat, daerah-daerah mana yang potensinya memang banyak, yang selama ini mungkin bisa dibilang mungkin bukan ada, tapi mungkin kita juga harus lebih banyak terlibat seperti itu. Jadi kalau dari saya mungkin lebih yang sifatnya memang inline sama yang kita lihat saat ini marketnya seperti apa. Nah, kalau sifatnya nanti pengembang yang lainnya, jadi saya juga berharap mungkin yang tadi saya sampaikan juga, kalau sudah bersinergi dengan baik semua akan lebih kuat gitu kan ya Pak ya, harapannya kita. Dan yang tadi yang saya sebutkan juga di awal, kalau dari 19 kabupaten itu ya Pak ya bisa sebutnya menawarkan, bukan dalam arti sebagai Plaza Baleirung itu kan semua produk di tiap daerah kerjasama ya, bisa Baleirung bisa sebagai tempatnya. Dan di situ kan akan sebutnya apa, akan ada roda yang berputar ya Pak ya, dari satu sisi yang kita bisa dijadikan hub, dan tamu-tamu dari Jakarta juga tahu, oh iya mungkin ada seperti yang mungkin saya gunakan nih, nggak apa-apa ya Pak, saya sebutin satu ya, ada masker ya, ini dari Padang Panjang. Memang harus disebut Bu. Oh, disebutkan ya, Mas. Dari Padang Panjang ini, alhamdulillah karena baru hari ini saya kembali tadi, cantik sekali, dan mereka ya? Betul. Jadi ada mungkin ada apa namanya ini, ada bordirannya ya, ada ciri khasnya. Nah, ini mereka juga karena menghidupkan mungkin sebutnya UKM ya di sana ya Pak. Ya. Ekonomi kreatifnya. Jadi bagaimana dengan situasi yang mungkin saat ini bisnis tidak berjalan, tetap ada, jadi dibuatlah sebutnya apa sih yang lagi tren saat ini, oh masker ya, masker ini bisa kalau mungkin kita sebutnya ditaruh ya, oh ini produk Padang Panjang apa saja yang memang jadi ciri khasnya di display ya, jadi orang juga tahu produk-produknya apa saja. Terus apa namanya, yang lain kan pasti banyak bentuknya ya, selain memang mungkin ada apa namanya Pak, kawa ya, kopi kawa ya,
kriteria standar. Jadi saya yakin dengan memang kita bersinergi dengan baik, ini akan lebih memperkuat lagi ya. Kalau kita ngomong strategi itu kan pasti nggak mungkin kita lakukan sendiri ya. Jadi harapannya juga dari kerjasama kita dari tiap daerah ini akan menghasilkan sinergi yang sebetulnya saling mensupport satu sama lain, saling menghidupkan satu sama lain, dan kita sebutnya kita menghadapi pandemi ini justru jadi bisa berinovasi juga lebih banyak, seperti itu Pak Ajo. Ya, bagi Kak, pertanyaan terakhir nih Pak, Bu, harapan dengan eksistensi Balairung ini. Jadi kalau saya sebagai direktur pusat daerah PT Balairung Utara Sumbar, di mana ini adalah ujung tombaknya Provinsi Sumbar juga untuk di Jakarta. Jadi gimana harapan saya itu manfaatkanlah Hotel Balairung ini untuk program-program pariwisata, perdagangan, promosi segala macam yang lebih saling menguntungkan lagi. Karena kita sampaikan di awal tadi, kita sangat bangga lah sebenarnya punya hotel bangun megah di Balairung. Nah, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjasamakan dengan provinsi dan kabupaten kota. Jadi nantinya yang dimana nanti kita harapkan ini Sumatera Barat ini semakin baik, pendapatannya semakin bagus, daerahnya berkembang, semakin dikenal orang. Hotel Balairung ini juga otomatis akan meningkatkan juga revenue-nya gitu loh. Ya. Ada yang tambahkan, Bu? Ya, baik. Kalau harapan saya pastinya Balairung Hotel ini bisa menjadi aset terbaik pastinya untuk Provinsi Sumatera Barat ya, karena memang tujuan awal pada saat berdiri juga kan memang untuk salah satunya selain sebagai hub atau plaza Sumatera Barat ya, kita mengharapkan juga bisa memberikan kontribusi. Nah, sebaliknya ini bagaimana memberikan kontribusi berarti harus melakukan perbaikan ya, dimana saya harap juga dari seluruh pastinya masyarakat Sumatera Barat ya, selain pemerintah selalu memberikan support terbaik, harus selalu tinggal di Balairung. Setiap ke Jakarta harus selalu tinggal di hotel orang awak, dengan hotel orang lain. Mengapa kayu orang? Membali gale kawan. Oh, awas senang orang tertolong. Dan yang pasti juga bisa produk Hotel Balairung ini bisa terus meningkat, bisa terus kita bilang ini mengikuti zamannya ya. Jadi supaya satu sisi juga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga, karena saya yakin juga pada saat orang awak ke Jakarta inginnya juga dapat fasilitas yang baik. Jadi support dari Pak Dirjen dari pemerintah Sumatera Barat untuk bisa menjadikan Balairung ini juga sebagai suatu aset yang terjaga dengan baik dari sisi pemeliharaan juga ya, yang karena kita itu yang kita jaga kalau pada saat nanti mungkin kita sebutnya saat ini setelah pandemi orang pasti akan bersaing. Nah, itu kita sudah kuat untuk bersaing dari sisi produk, servis, ataupun kita sebutnya di sini ya Pak Dir ya, SDM semua ya Pak ya. Jadi harapan saya juga di sini akan bisa terus eksis dan selalu menjadi ikon Sumatera Barat di Jakarta. Seperti itu Pak Ajo. Memang benar, kami sudah melakukan penelitian Pak, Bu, bahwasanya tujuan utama orang datang ke Sumbar ini adalah satu itu budaya, kemudian itu kuliner, yang ketiga itu baru alamnya. Nah, diharapkan dengan adanya Hotel Balairung, para calon wisatawan bisa melihat contoh barangnya. Wah, ini makanannya seperti ini, budaya musiknya seperti ini. Mau lihat yang aslinya, datang ke Sumbar, gitu ya. Mantap itu. Baiklah, Sanak Persata, menarik sekali mau talama Ajo AS dengan Pak Bukhari, Ibu Ana. Semoga ada manfaatnya. Tapi sebelum undur diri, ini apa Pak? Ada sedikit kenang-kenangan dari Dinas Pariwisata, Pak Bu.
Dapat dua-duanya Bu, tenang Bu. Yang dari balerungnya nanti menyusul ya Pak. Bawa ini. Belum dibawa. Terima kasih Pak Jo. Semoga ada manfaatnya ya Bu, Pak Bu ya. Amin. Baiklah Duta Parekraf, demikianlah melepak kita pada hari ini. Jo AS, Pak Bukhari dan Bu Ana undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam piti masuk.